ya Bapa, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami telah mau menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Setiap pujian kami Tuhan membangkitkan iman semangat kami Tuhan, menjadikan kami semangat yang baru ya Bapa. Sebentar kami siap mendengarkan dari isi hati-Mu ya Bapa, siapkan setiap kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini pasti dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, amin. Amin. Ya, hari ini kita mau membahas tentang warisan iman. Kira-kira warisan iman itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Warisan itu adalah sebuah peninggalan yang kita tinggalkan untuk seseorang atau segala sesuatu yang kita siapkan untuk kita tinggalkan kepada orang yang ada gitu ya. Nah, di sini kita membahas warisan iman. Warisan iman berarti apa? Peninggalan iman kita, iman percaya kita, pengenalan kita akan Tuhan untuk generasi selanjutnya. Nah, seringkali kita temukan itu orang-orang umumnya adalah orang dari keluarga berada, selalu memikirkan, selalu menyediakan, selalu menyiapkan warisan untuk anak-anaknya kelak gitu. Nah, ada beberapa jenis warisan. Ada yang terlihat dan tidak terlihat. Dan warisan yang terlihat itu adalah rumah, tanah, harta, deposito dan lain sebagainya. Nah, sementara harta yang tidak terlihat adalah ilmu pengetahuan, pendidikan, budi pekerti, teladan hidup dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan, seringkali kita temukan bahwa orang tua atau orang-orang berada selalu memikirkan atau menyiapkan harta warisan untuk anak-anaknya. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau bukan harta dunia. Yang Tuhan mau adalah harta yang kekal. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, dari mana warisan iman itu tidak hanya sekedar percaya aja, tidak sekedar kita ikut Tuhan aja. Tapi warisan iman itu adalah keteladanan hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, warisan iman itu Bapak Ibu Saudara melebihi dari harta dunia yang ada. Harta bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu kita, nggak ada salahnya. Fine-fine saja, tapi harta itu, materi itu bisa habis dan bisa hilang. Sementara iman itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Justru semakin hari semakin bertumbuh dan semakin bertambah Bapak Ibu Saudara. Saya katakan bahwa warisan iman adalah warisan yang paling berharga melebihi harta yang ada di dunia. Mari sama-sama kita katakan, warisan iman adalah harta yang paling berharga melebihi harta yang ada di dunia. Amin. Nah, dari warisan iman ini kita mau coba belajar dari kisahnya Timotius. Kita sama-sama buka, kita sama-sama baca di kitab 2 Timotius 1. Ayatnya yang ke-3 sampai ke-18. Tapi kita kali ini baca beberapa saja. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa renungkan kembali setelah ibadah ini Bapak Ibu kembali renungkan ya. Kita mau baca dari ayat 3 sampai ke 8, kemudian dilanjutkan 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat keempat, dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8, jadi janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutilah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita lompat ke ayat 13 dan ke-14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Di ayat 14 jelas dikatakan bahwa peliharalah harta yang indah. Jadi di kisah ini menceritakan mengenai tentang kehidupan Timotius di mana dia mewarisi iman dari ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Nah dari sini Rasul Paulus dan Timotius semakin diteguhkan dengan setiap ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan keteladanan hidup dari Rasul Paulus. Di sini sampai dia berkata tadi di ayat 14 bahwa dengan jelas peliharalah harta yang indah. Jadi di perikop ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan iman dari Timotius dan keluarganya ya Bapak Ibu. Makanya dia bilang peliharalah harta yang indah. Jadi dikatakan warisan iman adalah harta yang paling berharga. Karena di Alkitab sendiri tertulis bahwa peliharalah harta yang indah Bapak Ibu. Nah, warisan iman yang seperti apakah kira-kira yang harus diturunkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita? Gitu ya. Nah, warisan seperti apa? Ya warisan iman itu tadi. Bagaimana caranya kita bisa mewariskan iman? Cara kita mewariskan iman, boleh next slide. Cara kita mewariskan iman itu sangat penting bagi orang tua untuk memiliki kehidupan doa dan hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hal ini pun tidak berlaku hanya bagi para orang tua, tapi bagi kita semua, setiap kaum muda di tempat ini yang menonton melalui streaming, itu sangat penting. Kehidupan doa, membangun hubungan intim dengan Tuhan itu sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, karena apa? Karena kenapa bagi kaum muda juga penting membangun kehidupan doa, membangun hubungan intim dengan Tuhan sangat penting karena kelak kalian juga akan menjadi orang tua. Jadi pakai masa muda kalian, pakai hidup kalian hari-hari ini untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tabung iman kalian, investasikan iman kalian, investasikan rasa percaya kalian untuk generasi selanjutnya. Mulai kapan? Mulai sejak sekarang. Gak ada kata terlambat untuk kalian semua jadi lebih baik. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik. Untuk menginvestasikan iman Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara kelak. Karena iman itu dampak dari warisan iman ini tidak hanya kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Tapi sampai kepada cucu-cucu kita kelak. Mereka akan menikmati hasilnya Bapak Ibu. Percaya nggak percaya, itu nyata Bapak Ibu. Tapi ketika harta yang kita berikan, nggak salah. Tapi itu akan hilang. Contoh seperti hari-hari ini, masa-masa pandemi seperti ini. Menurut kita harta adalah yang paling utama. Menurut kita materi paling utama, fasilitas paling utama. Nggak salah Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama bisa lihat hari-hari ini. Itu semua tidak menjamin kebahagiaan kita. Itu semua tidak menjamin kesejahteraan, kedamaian hidup keluarga kita. Tapi ketika kita punya iman, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, semuanya akan menjadi damai. Walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun kita hidup pas-pasan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan, punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita pasti bisa melalui ini semua Bapak Ibu. Amin. Nah hari-hari ini juga Bapak Gembala kita di tempat ini sering berkata, menyampaikan pesan Tuhan bahwa mengerti belum mengerti, taat saja. Benar apa betul Bapak Ibu? Iya betul. Nah saya mau beritahu sama Bapak Ibu sekalian. Mengerti atau belum mengerti kita taat, tidak akan bisa kita lakukan kalau kita
belum mencapai level hubungan intim dengan Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan cuma ala kadarnya, kita gak akan bisa ngerti maunya Tuhan apa. Boro-boro mau taat, ngerti aja gak akan bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena level kita itu belum sampai di hubungan intim dengan Tuhan. Kita mah gak punya kehidupan doa. Kita gak punya bagaimana kita bisa mengerti maunya Tuhan. Kalau kita itu gak pernah duduk di kaki Tuhan, dengar maunya Tuhan. Kita gak akan bisa Bapak Ibu. Tapi ketika kita duduk, meluangkan waktu kita duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, dengar akan maunya Tuhan. Di situ kita akan mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika pesan Tuhan turun dalam hidup kita akan bisa melakukan mengerti atau belum mengerti, kita taat. Karena kita tahu apa? Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita Bapak Ibu. Ada amin? Nah, karena ketaatan itu juga berhubungan dengan yang namanya kepekaan. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa lebih peka maunya Tuhan. Kita tahu, oh tracknya Tuhan itu mau bawa kita ke arah ini. Oh tracknya Tuhan itu mau bawa kita menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan untuk mengerti janji-janji Tuhan, untuk mengerti maunya Tuhan, gak cuma sebatas kita punya kehidupan doa, tapi kita diperlukan namanya hikmat. Hikmat yang daripada Tuhan. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan tadi. Dimulai dari hubungan intim kita dengan Tuhan tadi. Nah seperti yang dibahas sama oleh Bu Gembala kita kemarin, mengenai 7 roh Allah, di situ di Ukit, sudah dibahas mengenai roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian. Nah saya mau coba ulas sedikit. Di mana roh Tuhan itu ketika diberikan kepada kita, itu membuat kita, menjadikan kita, merubah kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Di mana yang dulu kita hidup dengan sudut pandang cara dunia, sekarang kita hidup menurut sudut pandang firman Tuhan. Hidup menurut cara pandangnya Tuhan, maunya Tuhan. Seperti yang dicontohkan kemarin ketika dulunya kita pemalu, ketika kita dulunya gak berani ngomong, tapi ketika roh Tuhan turun atas kita, ketika kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, membangun iman kita, roh Tuhan itu turun, membuat kita menjadi lebih berani, lebih percaya diri. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua roh hikmat. Ketika roh hikmat diberikan kepada kita, kita menjadi pribadi yang lebih terampil, lebih tajam, lebih bijaksana. Contohnya adalah mungkin dulu kita dulu merasa, aku nih gak bisa bicara, aku nih gak pintar ngomong. Tapi di depan umum aku gak bisa ngomong ini itu dan ini segala bagainya ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Maka ketika pengurapan itu turun atas kita, maka kita akan bisa berkata-kata. Berkata-kata bukan dari pemikiran kita sendiri, tapi berkata-kata berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah roh pengertian. Ketika roh pengertian diberikan, roh pengertian adalah suatu kemampuan untuk kita menangkap suatu peristiwa dalam hidup kita dan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Seringkali pernah gak kita mengalami kejadian sesuatu tiba-tiba kita berpikir, wah luar biasa Tuhan itu. Ketika kita diluputkan dari masalah, ketika diluputkan dari bahaya, kita akhirnya berpikir, wah luar biasa Tuhan itu. Seandainya Tuhan tidak menolong saya waktu itu, pasti akan celaka. Itu adalah roh pengertian yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dan kita akan bisa punya roh pengertian ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah dari ilustrasi di atas Bapak Ibu mengenai roh hikmat, roh Tuhan, roh pengertian. Ini sangat penting, jadi satu bagian penting dalam warisan iman Bapak Ibu. Dan melalui pengurapan ini, saya bisa berkata bahwa that's true, ini adalah kebenaran Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya pernah mengalaminya sendiri Bapak Ibu. Pernah menikmatinya sendiri Bapak Ibu. Dimana seperti posisi saya berdiri hari ini, dulu beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya bukan tipe orang yang berani ngomong Bapak Ibu. Tiap ketemu orang selalu nunduk, tiap ketemu orang diem aja, gak pernah berani ngajukan pendapat. Kalau saya boleh berdiri hari ini,
Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya hari ini bisa bicara di depan Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kemampuan yang Tuhan berikan, pengurapan yang Tuhan berikan atas saya melalui apa? Melalui pengenalan saya akan Tuhan, melalui iman percaya saya akan Tuhan. Dan pengenalan saya akan Tuhan itu Bapak Ibu tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan jadi. Tidak Bapak Ibu. Sekian tahun berproses Bapak Ibu. Prosesnya sakit, pasti. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika proses itu berlalu, Bapak Ibu akan berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Amin. Yes. Dan sekali lagi saya mau katakan, warisan iman tidak hanya berdampak untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi akan berdampak sampai ke cucu-cucu sekalian. Bahkan sampai ke cicit-cicit Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah dibiarkan Tuhan meminta-minta sedikit rupiah pun Bapak Ibu. Sekalipun keadaan susah boleh melanda. Keadaan ekonomi dan lain sebagainya boleh melanda. Tapi ketika orang tua di atasnya, ketika kakek neneknya, ketika keluarga ini punya hubungan intim dengan Tuhan, punya warisan iman di dalamnya, tidak akan dibiarkan anak cucunya meminta-minta di hadapan Tuhan. Sekali lagi melalui warisan iman ini Bapak Ibu, saya bisa berkata saya berkata seperti ini juga karena salah satu saya ini adalah produk dari warisan iman Bapak Ibu. Kalau saya boleh kesaksian sedikit, kenapa saya bilang saya adalah salah satu produk dari warisan iman Bapak Ibu? Seperti yang tadi saya kutip, saya bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Dulu saya nggak berani berbicara, ketemu orang selalu nunduk. Ini juga bagian dari proses itu Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari orang tua saya, di mana saya belajar dari mama saya. Ketika mama saya menghadapi sebuah masalah yang bagi saya itu cukup berat, di mana Tuhan izinkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan keluarga saya berantakan karena papa saya pergi meninggalkan rumah. Dan papa saya tipe orang yang sangat keras, di tengah keluarga itu sangat-sangat keras. Dan membuat saya akhirnya merasa kehilangan figur seorang papa. Tapi disitulah saya belajar dan melihat keteladanan iman dari mama saya. Mama saya ketika disakiti, mama saya tetap mengasihi papa saya, tetap menyediakan makanan untuk papa saya. Padahal udah dimaki-maki dan lain sebagainya. Papa saya sudah, pokoknya seperti saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mama saya itu seperti sampah diperlakukan Bapak Ibu. Tapi kesetiaannya itu Bapak Ibu membuahkan hasil yang sangat manis Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang sangat manis? Saya juga sangat melihat Bapak Ibu bagaimana manisnya buah yang dihasilkan dari imannya itu tuh Bapak Ibu. Mama saya gak pernah memaksa saya, ayo kamu saat teduh, ayo kamu berdoa sama Tuhan. Enggak, mama saya hanya sering mengingatkan. Tapi mau atau enggak itu keputusan dari saya. Tapi saya melihat dari keteladanan mama saya adalah sekalipun disakitin, sekalipun dianggap kayak sampah, mama saya tetap datang di hadapan Tuhan. Pagi saat teduh, sore selalu saat teduh. Saya melihat sampai satu ketika saya melihat, saya juga pengen seperti mama. Kayaknya kok enak ya datang sama Tuhan. Cuma nangis datang sama Tuhan, nangis-nangis gitu. Terus langsung jadi sukacita lagi gitu. Akhirnya saya mengikuti teladan itu. Pertama saya coba untuk saat teduh sore gitu. Akhirnya terus jadi itu jadi sebuah gaya hidup. Mama saya gak pernah memaksakan, ayo kamu saat teduh, ayo kamu berdoa, baca firman. Tidak Bapak Ibu. Tapi mama saya memberikan teladan. Teladan yang pertama adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah keteladanan karakter Kristus Bapak Ibu. Sampai saya sendiri berkata sama mama, udah lama, kalau memang papa mau pergi aja. Jujur Bapak Ibu, saya waktu itu ketika masalah itu terjadi, udah. Kalau memang papa mau pergi, udah pergi, gak perlu ditahan. Tapi mama saya tetap berpegang pada prinsip apa? Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan mama saya terus berdoa, terus mendoakan papa saya. Sampai akhirnya suatu ketika saya bilang, saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang kehendak Tuhan untuk keluargaku ini, lakukan yang terbaik. Dan saya akhirnya bilang sama mama saya, Mah, kalau memang keputusan mama untuk bertahan ini adalah yang terbaik, mama sanggup, silakan jalanin. Terus mama bilang apa? Iya, mama sanggup jalanin karena ada Tuhan yang pasti nepatin janjinya. Tuhan pasti kasih jalan keluar yang terbaik. Di situ Bapak Ibu, saya sempat jujur ketika kejadian itu saya sempat ragu. Sempat masih gak percaya. Masa sih? Secara dunia gak mungkin Bapak Ibu. Orang yang sudah keluar dari rumah, orang yang sudah
kasar dan lain sebagainya bisa kembali itu nggak mungkin bagi saya. Tapi kesetiaan mama saya kepada Tuhan membuahkan hasil Bapak Ibu. Dan detik ini papa saya sudah kembali di rumah Bapak Ibu. Dan bahkan mempunyai kasih yang lebih daripada yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan ini sudah berlalu beberapa tahun yang lalu sih Bapak Ibu. Tapi saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan bahwa inilah hasil dari warisan iman. Ketika masalah itu ada, terlihat gak mungkin, terlihat gak ada jalan keluar. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, hasilnya adalah kemenangan yang kita terima. Firman Tuhan digenapi dan warisan iman itu jadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi ketika hari-hari ini saya menghadapi tantangan, ketika hari-hari ini saya menghadapi masalah, saya cuma ingat mama saya yang dia sakiti, dianggap sampah seperti itu sama orang yang dikasihnya sendiri, orang yang dicintai sendiri. Dan Tuhan jawab, apalagi saya yang belum ada apa-apanya. Ya Bapak Ibu, jadi mari kita sama-sama bangun warisan iman kita, bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Sejak masa muda, jangan sepelekan doa, jangan sepelekan baca firman, tapi terus bangun hubungan intim sejak saat ini Bapak Ibu. Sehingga buahnya kita nikmati kelak. Mungkin tidak masalah yang sama dengan saya, tidak masalah yang sama dengan keluarga saya. Tapi satu hal yang sama bahwa ketika kita mempunyai warisan iman, kita sama-sama akan keluar jadi pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Syikiralama, syikiralama, syikiralama. Saudara sekalian, jika hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa hidupku sudah gak berharga lagi Tuhan, hidupku udah gak ada artinya lagi Tuhan buat anak-anakku, buat keluargaku, buat orang tuaku. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian berharga di hadapan Tuhan. Dan yang Tuhan mau datang di hadapannya. Bangun iman percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Bangun iman percaya Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Sampai suatu hari, kalau saudara Bapak Ibu menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Jika keluarga saya bisa Tuhan pulihkan. Sampai waktu itu papa saya bisa berkata,
kamu adalah anak yang tidak pernah saya perhitungkan. Justru kamu menjadi anak yang membawa dampak di dalam keluarga ini. Itu adalah kemenangan yang besar bagi saya. Kemenangan dari iman, percaya saya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti menikmati bagian itu. Menikmati bagian kemenangan dari warisan iman itu. Syikira labas. Syikira dada, syikira dada. Sembah Tuhan. Syikira labata kirera. Kirera lama syikira dada. Yes. Yes, Jesus. Syikira lama ya. Saudara naikkan pujian ini kepada Tuhan. Percaya bahwa hidupmu adalah berharga di mata Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman naikkan pujian ini saudara. Mari saudara dimanapun engkau berada saat ini. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Percaya bahwa hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan.